Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Haidar Kusuma, eh, dari Fakultas Ilmu Komunikasi NPM 10080013362. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan penelitian skripsi saya yang berjudul Jurnalisme Cloning, Praktik Plagiarisme di Kalangan Wartawan Kota Bandung. Langsung saja. Pada penelitian ini, saya akan membahas mengenai bagaimana dan mengapa praktik jurnalisme cloning terjadi. Sebelumnya, akan saya jelaskan dulu mengenai jurnalisme cloning ini secara singkat. Jurnalisme cloning ini adalah praktik tukar-menukar sumber berita, baik rekaman audio wawancara, rekaman video, maupun foto antar wartawan untuk dijadikan produk berita utuh tanpa mencantumkan pemilik dari sumber beritanya, atau dapat juga berupa titip-menitip wawancara. Pada penelitian ini, saya mengkerucutkan atau memfokuskan penelitian pada peliputan wartawan, jurnalisme cloning di Kota Bandung, plagiarisme wartawan di Kota Bandung, lalu penerapan kode etik jurnalistik wartawan, serta tindakan industri media cetak kepada pelaku jurnalisme cloning ini sendiri. Penelitian ini saya memilih menggunakan metode studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Oke, langsung saja kepada hasil dari penelitiannya. Hasil daripada penelitian ini yaitu output dari jurnalisme ini dapat terbagi dua, yaitu good journalism dan juga bad journalism. Jurnalisme cloning termasuk ke dalam kategori bad journalism. Cloning berita ini terjadi dengan berbagai cara, mulai dari meminta berita wartawan lain, meminta rekaman naskah berita, sampai tukar-menukar foto atau video dari wartawan lain. Praktik jurnalisme cloning ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya, pertama, regulasi industri media yang memberatkan. Beratnya regulasi industri media ini salah satunya adalah tuntutan untuk memproduksi berita dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu satu hari. Ini membuat wartawan kesulitan sehingga memilih jalan pintas dengan mengambil berita utuh dari wartawan lain tanpa sepengetahuan wartawan tersebut, atau malah dengan sengaja bekerja sama agar memproduksi berita utuh. Faktor yang kedua adalah solidaritas antar wartawan. Karena keterikatan wartawan yang cukup erat, jadi mereka lebih memilih untuk bekerja sama, saling tukar-menukar sumber berita. Faktor ketiga yaitu senioritas antar wartawan. Di kalangan wartawan sudah menjadi hal yang lumrah bahwa senior dan junior terdapat hubungan senior dan junior, di mana akan ada rasa tidak enak ketika seorang junior tidak memberikan sumber-sumber berita kepada wartawan-wartawan yang senior. Faktor keempatnya yaitu adalah kesejahteraan wartawan. Kesejahteraan wartawan yang dimaksud di sini adalah mereka beranggapan bahwa kesejahteraan mereka belum bisa dipenuhi oleh pemilik industri media yang tempat mereka bernaung. Jadi mereka merasa tidak harus menyimpan rekaman atau berita mereka secara eksklusif dan lebih memilih untuk membaginya kepada wartawan lain. Oke, selanjutnya kesimpulannya dari penelitian ini adalah terkait masalah ini, menurut narasumber saya yang seorang akademisi jurnalistik, diperlukan adanya peran besar dari organisasi wartawan dan dewan pers untuk salah satunya mengadakan sertifikasi uji kompetensi para wartawan sebagai seleksi awal, di samping dari pengawasan lebih kepada industri yang menaungi wartawan. Hal tersebut untuk mencegah terjadinya jurnalisme cloning dan terciptanya produk jurnalistik yang sesuai dengan undang-undang pers dan atau kode etik sehingga terwujudnya good journalism. Kesimpulannya yang pertama adalah bentuk praktik jurnalisme cloning di Kota Bandung adalah dengan cara tidak melakukan peliputan berita secara langsung, namun meminta kepada teman wartawannya untuk memberikannya press release atau rekaman hasil wawancara, foto-foto, dan lain halnya. Yang kedua adalah faktor terjadinya praktik jurnalisme cloning adalah dikarenakan faktor internal, yaitu jurnalisnya sendiri yang tidak kompeten dan tidak memiliki jiwa jurnalis yang ideal. Regulasi yang mengacu pada undang-undang pers dan kode etik jurnalistik namun masih terabaikan.
Faktor kedekatan atau solidaritas antar wartawan, adanya kasta antara wartawan tersebut memang sengaja membagikan beritanya karena menganggap bahwa berita tersebut tidak eksklusif. Faktor pendapatan yang diterima oleh wartawan belum memperlihatkan bahwa mereka menghargai usaha pencarian berita yang dilakukan oleh para wartawan. Ketiga, salah satu alasan wartawan muda melanggar kode etik adalah sungkan kepada wartawan seniornya, sedangkan wartawan senior lebih cuek karena merasa lebih paham ketimbang juniornya junior tersebut. Rendahnya kesejahteraan pekerja media ini membuat mereka mendobrak etika profesi. Rendahnya bayaran membuat wartawan merasa tidak dihargai atas jerih payah dan kepatuhan akan regulasi perusahaan media, sehingga kode etik jurnalistik diabaikan oleh mereka. Selama tugas peliputan, tidak tegasnya sanksi bagi pelaku jurnalisme cloning atau aturan yang ada tidak diindahkan. Dari beberapa media, malah redaksinya tidak memperdulikan aspek penerapan kode etik. Kesimpulan yang keempat dan terakhir adalah peran organisasi media adalah membuat aturan untuk menyeleksi para wartawan yang akan mengikuti uji kompetensi. Akhirnya, wartawan tersebut harus memperlihatkan track record yang bersih selama waktu yang ditentukan untuk tidak pernah melanggar undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Oke, begitu saja presentasi yang sudah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.